Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Setianti. NIM saya 23241100233 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 4 tahun 2025. Saya akan membuat video dari mata kuliah Manajemen Perkantoran dengan judul Organisasi Perkantoran. Selanjutnya kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian organisasi dan perkantoran. Nah, yang pertama ada definisi organisasi. Nah, pengorganisasian merupakan suatu proses dan upaya untuk mengatur sumber-sumber daya, baik manusia maupun non-muslim, agar berdaya guna dan berhasil guna. Secara umum, organisasi adalah sistem kerjasama yang dijalankan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian yang kedua, ada definisi perkantoran. Nah, apa sih gitu ya kantor itu gitu. Nah, kantor itu adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Jadi, perkantoran adalah sebuah tempat atau fasilitas yang digunakan untuk melakukan kegiatan administrasi, manajemen, dan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Nah, itulah definisi dari organisasi dan juga perkantoran. Nah, Bapak Ibu, dapat kita ketahui ya, organisasi juga itu adalah kerangka sebagai wahana orang-orang bertindak. Jadi, organisasi itu mengandung pengertian, penyusunan tenaga kerja, dan pembagian tugas. Sedangkan, mengorganisasikan adalah menyusun bagian-bagian sedemikian rupa, sehingga seluruhnya bekerja sebagai satu badan yang disatukan gitu ya. Jadi, organisasi itu merupakan penggambaran jaringan, yang mana jaringan itu hubungannya dengan pekerjaan gitu, atau dengan kerjaan yang sifatnya formal atau atas dasar kedudukan dan juga jabatan yang diperuntukkan untuk setiap anggota organisasi. Jadi organisasi juga dapat dikatakan sebuah susunan hierarki yang secara jelas menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu, dapat kita ketahui. Selain itu juga organisasi dapat diartikan sebagai alat yang berstruktur, yang permanen, dan juga yang fleksibel gitu ya, sehingga apa yang terjadi dan yang akan terjadi dalam organisasi itu relatif tetap sifatnya dan karenanya dapat diperkirakan. Itulah sebagian besar tentang organisasi. Kemudian pembahasan tentang definisi kantor gitu ya. Jadi organisasi itu pasti memerlukan tempat untuk mengawasi dan mengumpulkan dokumen ya, yang mana yang masuk dalam organisasi, tempat untuk menyalurkan tugas kepada setiap anggota organisasi, tempat untuk merencanakan kegiatan, dan tempat untuk melaksanakan kegiatan organisasi. Nah, tempat tersebutlah biasanya disebut dengan kantor. Kantor bisa juga diartikan sebagai ruang kerja, sedangkan definisi kantor adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Kantor juga hanya berupa satu kamar atau ruangan kecil maupun bangunan bertingkat tinggi gitu ya, yang dapat kita ketahui seperti gedung-gedung tinggi gitu ya. Kita dapat mengetahui kantor itu kebanyakan yang ada di perkotaan gitu ya. Kemudian kantor juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu kantor terbesar dan terpenting. Nah, kantor ini biasanya disebut sebagai kantor pusat, sedangkan kantor-kantor lainnya yang berukuran lebih kecil disebut dengan kantor cabang. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ke pembahasan tentang organisasi perkantoran. Apa sih organisasi perkantoran itu? Organisasi perkantoran adalah struktur dan sistem yang dirancang untuk mengelola dan menjalankan kegiatan operasional di kantor. Ini mencakup pengaturan tugas, tanggung jawab, dan wewenang, serta sistem komunikasi dan koordinasi antara bagian-bagian yang berbeda dalam organisasi. Nah, itulah definisi dari organisasi perkantoran. Oke, selanjutnya ke pembahasan personel kantor. Nah, apa sih personel kantor itu? Personel kantor adalah orang-orang yang bekerja dalam lingkungan kantor yang bertugas mengawasi jalannya sistem organisasi. Hal yang berhubungan dengan personel kantor yaitu pertama, tugas dan tanggung jawab personel kantor. Kedua, syarat-syarat personel kantor. Ketiga, peran penting manajer dan pengawas kantor. Keempat, tugas pengawas kantor. Selanjutnya kita coba uraikan satu persatu dari personel kantor ya.
Yang pertama ada tugas dan tanggung jawab personel kantor. Nah, yang mana tugas dan tanggung jawab personel kantor itu adalah kepala kantor, petugas arsip, pembuat surat, penerima tamu, dan juga petugas keuangan atau kasir. Nah, tugasnya apa sih gitu ya? Nah, tugas kepala kantor itu bertanggung jawab atas beresnya penyelenggaraan seluruh pekerjaan kantor. Tugasnya itu ya antara lain untuk mengatur mekanisme kerja karyawan. Kemudian yang kedua, petugas arsip. Nah, kalau petugas arsip itu bertanggung jawab atas pencatatan dan penyimpanan semua surat masuk dan juga surat keluar. Kemudian yang ketiga, itu pembuat surat. Nah, pembuat surat itu bertanggung jawab atas pembuatan konsep surat keluar. Kemudian yang keempat, penerima tamu, yang mana bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu dan menerima telepon. Kemudian yang terakhir, petugas keuangan atau kasir itu bertanggung jawab atas pengelolaan kas dan pembukuan secara cermat. Kemudian yang kedua ada syarat-syarat personel kantor. Nah, syarat personel kantor itu yang pertama ada syarat pengetahuan, yang kedua itu syarat keterampilan, yang ketiga itu syarat kepribadian. Jadi ada 3 syaratnya. Kemudian syarat pengetahuan itu personel kantor harus dapat melakukan penggolongan atau klasifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya apa? Contohnya tentang latar belakang pendidikannya. Kemudian yang kedua syarat keterampilan. Nah, minimal seorang personel kantor harus dapat membaca dan menulis dengan cukup baik. Kemudian terampil dalam mengetik dan mampu menggunakan aplikasi komputer. Kemudian yang terakhir syarat kepribadian. Idealnya kepribadian yang harus dimiliki oleh personel kantor adalah loyalitas, yang mana kesetiaan terhadap organisasi dan pekerjaan. Kemudian dapat menyimpan rahasia perusahaan karena pekerjaannya banyak berkaitan dengan informasi-informasi penting. Selanjutnya yang ketiga, peran penting manajer dan pengawas kantor. Manajer kantor mempunyai tugas utama, yaitu mengarahkan dan mengawasi kantor untuk mencapai tujuan. Kemudian memberikan perhatian terhadap aspek-aspek lainnya. Nah, seorang pengawas kantor itu adalah seseorang yang mengawasi pekerjaan dari lain-lain orang yang mungkin menjadi bawahan dari seorang manajer kantor. Macam-macam tugas pengawasan itu antara lain yang pertama tugas pokok seorang pengawas, kemudian yang kedua memberikan perintah untuk melaksanakan pekerjaannya, kemudian yang ketiga mengawasi pegawai dalam mengawasi pekerjaannya, kemudian melatih pegawai untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik karena ujung tombak organisasi adalah karyawan operasional. Kemudian yang terakhir memelihara hubungan baik antar pegawai dengan bijaksana. Terus yang keempat ada tugas pengawas dalam hubungan dengan pekerjaan ya. Nah, merencanakan pekerjaan tiap unit, kemudian mengusahakan agar pekerjaan selesai tepat waktu sehingga dapat mengetahui tahapan berikutnya yang harus dilaksanakan. Kemudian menjamin adanya ketelitian. Terus mengkoordinasikan pekerjaan dengan seksi lain. Kemudian membagi pekerjaan secara adil atau serata mungkin ya. Terus yang terakhir mengembangkan metode-metode baru untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, itu adalah tugas pengawas dalam hubungannya dengan pekerjaan. Kemudian tugas pengawas. Nah, tugas pengawas ini selain dalam hubungan dengan pekerjaan, ada juga tugas pengawas dalam hubungan dengan bawahan, yang mana kalau dengan bawahan itu melatih bawahan agar mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Kemudian mengembangkan latihan dengan sistem magang. Kemudian yang ketiga, mendelegasikan tanggung jawab dengan memberi kesempatan pada bawahan yang berbuat salah dengan catatan kesalahan tersebut pasti ditoleransi gitu ya maksudnya. Kemudian yang terakhir itu memelihara disiplin, memberi teguran atau memberi pujian jika perlu. Nah, itu adalah tugas pengawas dalam hubungannya dengan bawahan. Kemudian ada tugas pengawas dalam hubungannya dengan atasan. Nah, kalau dengan atasan itu meminta rekap daftar hadir karyawan pada tanggal sekian, kemudian bekerja dengan pengawas lainnya yang selevel gitu ya, mengizinkan dan mendorong pertukaran pegawai, dan terakhir melaksanakan kebijakan perusahaan. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan prinsip organisasi. Nah, apa sih prinsip organisasi itu? Prinsip organisasi merupakan hal yang terpenting bagi suatu perusahaan atau instansi. Prinsip-prinsip organisasi akan menghasilkan suatu keefisienan dalam menggunakan sumber daya perusahaan, khususnya sumber daya manusia dan keuangan. Kemudian menurut Robbins, Gippold, dan Cartado ada 6 prinsip yang harus diperhatikan dalam mendesain struktur organisasi, yaitu pertama spesialisasi pekerjaan, kemudian yang kedua departementalisasi, yang ketiga rantai komando, yang keempat rentang pengawasan, yang kelima sentralisasi dan desentralisasi, dan yang keenam formalisasi. Nah, itu menurut Robbins, Gippold, dan Cartado tentang prinsip organisasi. Oke, kita coba uraikan apa sih 6 prinsip yang harus diperhatikan dalam mendesain struktur organisasi itu. Yang pertama ada spesialisasi pekerjaan, yang mana spesialisasi pekerjaan itu adalah derajat di mana derajat dalam organisasi dibagi menjadi beberapa pekerjaan.
Nah, melalui pembagian tugas yang spesifik dan berulang-ulang passion dapat capai. Nah, itu spesialisasi pekerjaan. Kemudian yang kedua ada departementalisasi. Nah, sering digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kesamaan fungsi yang dijalankan. Nah, kategorinya itu dalam departementalisasi itu adalah kategori wilayah atau geografi. Untuk itu, kategori sangat diperlukan karena organisasi di lapangan sangat jarang menggunakan satu kategori, minimal 2 kategori ya, yang digunakan dalam pengorganisasian operasi perusahaan. Kemudian ada yang ketiga itu rantai komando, yang mana unsur ini menjelaskan kepada siapa hasil aktivitas pekerjaan akan dilaporkan. Kemudian rentang pengawasan, yang keempat, rentang pengawasan itu unsur ini mendeskripsikan berapa jumlah bawahan yang dapat dikelola secara efisien dan efektif oleh seorang manajer ya tentunya. Kemudian yang kelima itu ada sentralisasi dan desentralisasi. Nah, unsur ini berkaitan dengan peran siapa yang akan mengambil suatu keputusan dalam suatu keorganisasian. Nah, jika pengambilan keputusan dilakukan oleh tim pemimpin atau kantor pusat, dapat dikatakan bahwa organisasi yang bersangkutan menggunakan sentralisasi. Nah, sedangkan desentralisasi itu menurut Gomez Mejia, Belkin, dan Kelby itu terakhir ya. Jadi desentralisasi itu merupakan pengalihan tanggung jawab dan wewenang dalam pengambilan keputusan dari kantor pusat kepada orang yang berlokasi dekat gitu ya, dengan situasi yang membutuhkan perhatian. Dengan menggunakan desentralisasi, tindakan ini dapat dilakukan lebih cepat dalam menyelesaikan masalah karena banyak orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang terakhir yaitu formalisasi. Nah, unsur ini didefinisikan oleh Mezik sebagai suatu dokumen tertulis yang mengidentifikasikan, menjelaskan, dan mendefinisikan pekerjaan dalam tugas, tanggung jawab, kondisi, dan spesifikasi sebuah pekerjaan. Itu ya. Oke, selanjutnya ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara komponen atau bagian dalam suatu organisasi. Hal penting apa sih gitu ya dalam suatu struktur organisasi itu? Yang pertama ada spesialisasi, standarisasi, koordinasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan unit kerja. Kemudian ada beberapa hal struktur organisasi, yaitu diantaranya ada organisasi lini, dan juga yang kedua organisasi lini dan staf. Jadi Bapak Ibu gini ya, struktur organisasi itu kan adalah susunan dan hubungan antara komponen atau bagian dalam suatu organisasi. Nah, jadi gini, suatu organisasi kecil dengan jenis dan jumlah pekerjaan sedikit itu biasanya dapat dijalankan dalam struktur yang sederhana. Sebaliknya, jika organisasi besar yang menyangkut beberapa departemen atau bahkan beberapa anak perusahaan, tentunya dijalankan dengan sebuah struktur organisasi yang lebih rumit. Nah, struktur organisasi ini menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja, serta hierarki organisasi. Nah, struktur organisasi yang jelas dapat memberikan stabilitas dan komunitas yang memungkinkan organisasi tetap berlangsung walaupun personel atau anggotanya silih berganti. Kemudian ada hal kan yang penting dalam suatu struktur itu, yang pertama itu ada spesialisasi. Nah, kalau spesialisasi ini berbeda jenis pekerjaannya, kemudian berbeda pula tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian ada yang kedua ya, standarisasi ya. Nah, standarisasi itu perlu adanya suatu prosedur yang baku atau teratur untuk aktivitas tertentu. Kemudian ada koordinasi. Nah, koordinasi ini perlu ditentukan mekanisme kerjasama antara tiap bagian. Terus setelah koordinasi ada mekanisme pengambilan keputusan, yang mana dengan pemusatan wewenang pada satu pimpinan pusat, sentralisasi. Nah, itu hal penting dalam suatu struktur organisasi. Kemudian yang terakhir ada unit kerja. Nah, unit kerja ini penentuan jumlah orang untuk menangani suatu jenis pekerjaan tertentu. Nah, itulah hal penting dalam suatu struktur organisasi. Dan di sini ada beberapa struktur organisasi, yaitu diantaranya yang pertama ada organisasi lini, atau garis lurus. Organisasi lini atau garis lurus itu merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana. Cirinya apa? Ya, ciri utama itu organisasi lini adalah jabatan-jabatan yang tercantum di dalam organisasi terletak pada satu garis vertikal. Prinsip-prinsip ini membentuk
struktur organisasi berdasarkan pembagian kerja. Nah, struktur organisasi lini disebut juga organisasi tradisional atau klasik. Jadi setiap struktur organisasi pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan struktur garis adalah dengan diterapkannya sistem ini, maka karyawan akan lebih menyadari akan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan yang diembannya. Sedangkan kekurangannya adalah kurang fleksibelnya dalam menyediakan spesialisasi yang dibutuhkan ketika perusahaan menjadi lebih luas dan lebih kompleks. Kemudian yang kedua ada organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf itu merupakan perkembangan dari organisasi lini, di mana orang-orang lini terdiri dari orang-orang operasional dan lebih bersifat teknis dalam tugasnya. Sedangkan orang-orang staf lebih bersifat spesialis dan bertugas sebagai penasihat dan penyedia fasilitas untuk lini. Kelebihan struktur garis lini dan staf adalah posisi garis terbebas dari aktivitas khusus yang dapat diberikan kepada karyawan staf. Kemudian kekurangannya itu kekurangan struktur garis staf itu adalah konflik antara karyawan posisi garis dan staf sering menjadi masalah. Nah, hal ini mengakibatkan beberapa manajer mengurangi privilege dari staf ahli yang menghalangi perkembangan hubungan kerja antara posisi garis dan staf. Oke, kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dari penjelasan semua yang saya sampaikan, tentunya ada kesimpulan ya. Nah, dapat kita ketahui bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan sepakat untuk mencapai tujuan tersebut secara bersama-sama. Nah, sedangkan kantor adalah tempat di mana suatu organisasi menyusun rencana, mengatasi jalannya rencana, menyerahkan wewenang kepada anggota organisasi, dan menjalankan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Jadi, orang-orang yang bekerja di kantor itu antara lain adalah kepala kantor, petugas arsip, pembuat surat, penerima tamu, dan petugas keuangan atau kasir. Jadi, Bapak Ibu, organisasi perkantoran adalah struktur dan sistem yang dirancang untuk mengelola dan menjalankan kegiatan operasional di kantor. Nah, jadi organisasi perkantoran mencakup pengaturan tugas, tanggung jawab dan wewenang, kemudian sistem komunikasi sistem komunikasi dan koordinasi antara bagian-bagian yang berbeda dalam organisasi. Nah, kunci keberhasilan organisasi perkantoran itu yang pertama, struktur organisasi yang jelas. Yang kedua, sistem manajemennya yang efektif. Yang ketiga, komunikasinya yang baik gitu ya. Kemudian yang keempat, penggunaan teknologi yang tepat. Nah, dengan memiliki organisasi perkantoran yang efektif gitu ya, perusahaan dapat meningkatkan kinerja. Nah, selain meningkatkan kinerja, organisasi perkantoran juga dapat mencapai tujuan yang diinginkan gitu ya. Selain tujuan yang diinginkan, dapat mencapai tujuan yang sudah direncanakan gitu ya. Jika terrealisasi dari struktur organisasi yang jelas gitu ya, pasti terdefinisi dengan baik gitu. Kemudian jika sistem manajemennya efektif, juga proses dan prosedurnya juga terstruktur gitu untuk mengelola kegiatan operasional. Kemudian jika komunikasinya baik, nah sistem komunikasi yang efektif antara bagian-bagian yang berbeda dalam organisasi. Nah, kalau komunikasi yang baik antara sistem komunikasinya, pastilah organisasi perkantoran bakal sesuai dengan yang diinginkan gitu. Kemudian jika penggunaan teknologi yang tepat, maka pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisien dan juga produktivitas. Nah, itulah kunci keberhasilan organisasi perkantoran gitu ya. Oke, begitulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya.
Pokoknya mohon maaf jika ada kata-kata yang berbelit-belit atau kurang jelas gitu ya. Terima kasih kepada Pak dosen yang telah memberikan tugas video gitu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.